evaluasi monitoring. Di sini saya sampaikan yang harus direvisi dalam program kerja kami, yaitu pertama hasil monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya, dan yang kedua itu masukan dari pemangku kepentingan terkait, dan yang ketiga perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru, dan yang keempat itu sumber daya yang tersedia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mengusulkan beberapa revisi dalam program kerja, yaitu antara lain itu ada 4. Pertama itu manajemen lingkup pemeriksaan pada bidang-bidang prioritas atau rawan penyimpangan, dan yang kedua itu penguatan mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan yang ketiga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas, dan yang keempat itu peningkatan kapasitas sumber daya inspektorat melalui program pelatihan. Yang ini semuanya ada 4 poin yang kami pertegas di sini. Jadi revisi ini bertujuan agar pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Semua rekomendasi telah dibahas secara komprehensif dan memperhatikan kepentingan para pihak terkait. Mungkin demikian saja Pak Inspektur yang kami jelaskan untuk tugas yang dimaksud ini mengenai visi monitoring evaluasi terhadap rencana sebelumnya. Jadi ini saja mungkin Pak Inspektur yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada perbaikan-perbaikan selanjutnya, saya terbuka untuk masukan dan pernyataan lebih lanjut terkait revisi program kerja ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Inspektur. Ini saja mungkin saya bisa sampaikan. Oh iya, terima kasih. Saya kira ini bagus karena lebih perkembangan pengawasan kita ke depan, tapi memang perlu diserahkan dengan berbagai bidang termasuk bagaimana yang terlibat dalam program kerja ini. Saya kira bagus untuk menjadi ke depan akan lebih efektif berangkat ke depan dalam segi pengawasan kita. Saya ucapkan juga terima kasih. Mungkin ke depan kita akan membahas lagi terkait dengan apa yang menjadi program kerja yang boleh. Terima kasih Pak. Pak Inspektur, yang saya ini Pak menghadap sama Bapak ingin menyampaikan bahwa mengenai penggunaan sumber daya dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Jadi di sini itu untuk evaluasi efisiensi dan aktivitas penggunaan sumber daya alam pencapaian standar pelayanan minimal pada SPM. Di sini saya jelaskan ini Pak, bahwa berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, ada beberapa temuan terkait efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian SPM. Yaitu antara lain yaitu ada 3. Yang pertama itu Pak, efisiensi penggunaan anggaran, menunjukkan data anggaran secara umum. Penggunaan anggaran belum sepenuhnya efisiensi. Kami menemukan beberapa kegiatan dengan alokasi anggaran yang berlebih jika dibanding dengan output yang dihasilkan. Di sisi lain, ada pula kegiatan dan alokasi anggaran yang kurang memadai sehingga pelaksanaannya terkendala. Jadi mungkin karena ada beberapa hal-hal yang sampai pelaksanaannya itu terkendala. Yang kedua, bahwa efisiensi sumber daya manusia itu menjelaskan dengan komunikatif terdapat ketimpangan dalam penyebaran sumber daya manusia, di mana sebagai unit kelebihan sementara, sebagian lainnya kekurangan. Jadi selain pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja, pegawai juga belum optimal. Jadi gitu. Ketiganya itu bahwa efektivitas
dalam pencapaian indikator atau SPM menunjukkan pencapaian indikator SPM secara umum. Pencapaian indikator SPM belum sepenuhnya efektif, beberapa indikator masih di bawah target. Ditetapkan hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Jadi di sini saya tegaskan di sini Pak, berdasar pertemuan di atas kami merekomendasikan di sini hasil rekomendasi kami ada beberapa perbaikan, seperti penataan ulang alokasi anggaran yang lebih efisien dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi, dan yang selanjutnya ketiga itu pemerataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan yang keempat itu penyusunan strategi pencapaian indikator SPM yang lebih efektif. Mungkin itu saja pemaparan saya Pak. Saya terbuka untuk masukan atau saran mengenai pertanyaan saya ya, ataupun yang saya paparkan saat ini. Saya mohon petunjuk dari Bapak. Terima kasih Pak Inspektur. Ya, terima kasih Bu. Memang perlu kita lakukan perbaikan di sini itu karena terkait SPM itu memang banyak terkait dengan anggaran SDM dan termasuk harus juga apakah pelaksanaan dari SPM itu bisa kita efisiensi, karena memang banyak anggaran yang mungkin perlu direvisi yang tidak terlalu dibutuhkan dalam segi profesional kerja. Kemudian SDM itu memang perlu disebar sesuai dengan kemampuan intelektual maupun teknologi yang ada, itu perlu mendukung kita dalam segi SPM. Untung BKD sekarang ini sudah memiliki aplikasi Simpek yang bisa melihat manajemen talenta dari setiap ASN. Kira begitu ya, mungkin ke depan dari bagus lagi kita kembangkan lagi terkait masalah SPM ini, dan ini berpotensi besar dalam kinerja operasional perangkat daerah. Terima kasih Bu Lenong atas penjelasan SPM. Terima kasih Pak Inspektur. Saya akan lanjutkan sesuai dengan petunjuknya Inspektur. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang telah hadir saat ini untuk mengklarifikasi tentang temuan atau MP2HP atau nilai perhitungan potensi kerugian terkait atau konflik yang menjadi tanggung jawab Bapak. Menyampaikan dengan tegas di sini bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP nomor 7 tanggal 5 terdapat beberapa temuan dalam pelaksanaan kegiatan yang perlu diklarifikasi atau tidak lanjut di temuan tersebut, yaitu antara lain ada dua temuan yang kami dapatkan saat pemeriksaan berlangsung, yaitu pertama itu temuan MP2HP itu terkait temuan ini, yaitu masalah pembayaran BBM yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena BBM pada saat kami pemeriksaan BBM itu kami tidak mendapatkan dokumen yang mendukung. Itu pertama. Dan yang kedua yaitu pembayaran SPPD luar daerah, yang mana dalam hal ini itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sikap
sebelum menetapkan rekomendasi final, kami ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada Bapak selaku penanggung jawab kegiatan. Ini mohon penjelasan dan tanggapan Bapak terkait dengan temuan yang kami sampaikan tersebut. Saya persilakan kepada Bapak Dinas Pemadam untuk menanggapi hal temuan kami. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Pengendali Teknis terkait dengan temuan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam MHP. Tadi sudah disampaikan kepada kami selaku pemilik kegiatan, ada dua yang menjadi catatan. Ada kelebihan pembayaran SPP di luar daerah dan pembayaran BBM yang belum lengkap dokumennya. Yang pertama terkait dengan pembayaran BBM yang belum lengkap dokumen, kami sampaikan bahwa sesungguhnya kami sudah melengkapi itu. Pertama kami sudah sampaikan ke bendahara kepada PPTK, namun bisa jadi ada kemungkinan tercecer atau bagaimana. Nanti akan kami konfirmasi ulang kepada BPTK kegiatan untuk memperhatikan kembali apakah memang tidak ada atau tercecer. Kalau memang nanti diperiksa ulang dan memang tidak ada didapatkan bukti, tentu konsekuensinya akan diterima, tentu harus dikembalikan karena dokumen tidak lengkap. Kemudian yang kedua terkait dengan pekerjaan dinas dalam daerah. Begini Bu, kami kan sebagai pelaksana tugas kepala dinas, tanggung jawab tentu yang kami laksanakan adalah tanggung jawab sebagai kepala dinas eselon 2D. Nah, ketika kami melakukan perjalanan dinas, tentu menurut kami ya berhak dong kami terima perjalanan dinas sebagai eselon 2, walaupun sebenarnya terus terang jabatan definitif kami adalah sekretaris eselon 3, tapi karena menurut kami melaksanakan tugas sebagai kepala dinas. Nah, ketika kami melaksanakan perjalanan dinas, tentu yang berangkat itu adalah kepala dinas walaupun hanya sebagai pelaksana tugas. Nah, itu yang menjadi dasar argumen kami sehingga pembayaran SPPD sesuai dokumen itu adalah pembayaran SPPD untuk eselon 2. Nah, tentu ini kami meminta memohon pertimbangan dari Ibu selaku pengendali teknis dalam pemeriksaan ini, kiranya hal ini bisa diakomodir lah, tidak menjadi temuan. Ya, karena sekali lagi ya kami melaksanakan tugas selaku penanggung jawab Dinas Pemadam dan Kebakaran. Begitu alasan kami. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan kami bisa diterima. Ya Pak, terima kasih atas penjelasan yang Bapak sampaikan terkait dengan beberapa temuan kami yang kami sudah sampaikan. Dalam hal ini mengenai pembayaran BBM yang itu tidak sesuai dengan dokumen yang ada, itu nanti kami lihat dulu. Kalau sebelum kami finalkan hal ini, kami lihat dulu apakah memang benar-benar semua dokumen itu ada. Dan yang kedua mengenai masalah SPP di luar daerah, benar Bapak adalah dibawa sebagai pelaksana tugas, otomatis sebagai dalam hal ini menggantikan kepala dinas lah untuk dalam hal-hal kegiatan dan sebagai penanggung jawab. Cuma dalam hal ini Bapak kan sebagai eselon 3, bukan eselon 2. Tapi walaupun memang menduduki sebagai pelaksana tugas untuk kepala dinas, tapi tetap Bapak sebagai eselon 3. Di situ ada jelas-jelas disebutkan dalam perwal
sesuai dengan permohonan yang kami dapatkan, dan itu menjadi dasar buat kami untuk menjadikan temuan bahwa itu adalah hak eselon 2. Jadi kami tetap memberikan ini sesuai dengan aturan yang ada, yang mendasari, karena kami pemeriksaan ini kami dasari semua dengan masalah aturan yang ada atau aturan yang berlaku. Jadi itu Pak yang kami inginkan, bahwa memang Bapak melaksanakan tugas sesuai dengan tugas kepala dinas, tapi tetap Bapak sekali lagi tetap Bapak adalah sebagai eselon 3. Semua misalnya hak-hak dalam kepala dinas itu seperti kendaraan apa itu memang Bapak bisa ikan fasilitasnya, tapi untuk hal masalah SPPD itu harus berdasarkan aturan yang ada, dan itu jelas-jelas ada dalam pembaruan. Jadi kesimpulan kami di sini bahwa Bapak tetap pengembalian sesuai dengan aturan yang ada, pengembalian untuk SPPD luar daerah yang bukan hak Bapak. Jadi itu yang kami tekankan di sini, dan kami juga berterima kasih atas klarifikasi yang Bapak berikan atau penjelasan yang Bapak berikan kepada kami, dan itu akan menjadi catatan buat kami. Oleh karena itu, rekomendasi kami ini tetap adalah pengembalian baik BBM apabila tidak dapat dibuktikan mengenai pendukung-pendukungnya, dan SPPD luar daerah sesuai dengan aturan yang kami maksud tadi. Saya kira Pak, mungkin tidak ada lagi ditanggapi atau bagaimana Pak? Kalau memang Bapak tidak menanggapi lagi, berarti kami anggap semua ini akan jadi final berdasarkan konfirmasi klarifikasi untuk mendukung penyelesaian masalah ini sesuai dengan rekomendasi kami. Jadi kalau tidak ada, itu yang kami inginkan untuk menjadikan pendukung penyelesaian masalah ini sesuai rekomendasi kami, itu pengembalian masalah SPPD yang bukan hak Bapak sebagai eselon 2, sebagai eselon 2, Bapak hanya sebagai eselon 3, dan bayar pengembalian kelebihan bayar BBM. Jadi terima kasih atas perhatian dan bekerja sama dalam proses pemeriksaan ini. Semoga ini temuan dapat diselesaikan dengan baik dan mencapai tata kelola yang akuntabel dan transparan. Saya aspirasi upaya untuk memberikan penyelesaian. Jadi mungkin itu saja Pak yang kami sampaikan. Dan kami juga terima kasih atas kehadiran Bapak di Inspektorat untuk mengklarifikasi mengenai temuan ini yang mengenai NUP 2HP itu nilai perhitungan potensi kerugian. Saya mengucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dari Dinas PU mengenai klarifikasi tentang masalah pekerjaan jalan di Kecamatan X yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Di sini saya akan paparkan bahwa mengenai pengaduan di sini yaitu penyampaian substansi pengaduan. Pada saya sebelum itu memperkenalkan diri dulu bahwa saya atas nama Leonora Sintana dari Inspektorat Kota Palopo. Pada kesempatan kali ini ingin melakukan klarifikasi terkait adanya pengaduan dari masyarakat mengenai pembangunan jalan di Kecamatan X yang menjadi tanggung jawab Kepala Dinas PU. Hal ini adalah dalam rangka pemeriksaan khusus atas instruksi Bapak Wali Kota Palopo menyampaikan
substansi pengaduan ini berdasarkan pengaduan yang kami terima terdapat indikasi bahwa pembangunan jalan di Kecamatan X itu mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditargetkan. Selain itu terdapat juga keluhan dari masyarakat terkait kualitas pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi spesifikasi teknis yang seharusnya. Untuk itu saya mohon atau meminta Bapak selaku penanggung jawab dari pekerjaan umum untuk mengklarifikasi penjelasan selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek tersebut. Mohon penjelasan Bapak dalam hal ini. Oh iya, terima kasih Bu Jano. Kebetulan saya adalah PPK pekerjaan ini, mewakili Koordinator pada hari ini kami menghadapi untuk memberikan penjelasan terkait ini. Terkait laporan masyarakat yang terkait dengan masalah spesifikasi, kemudian adanya jadwal yang mundur dari seharusnya. Hal ini sudah diralatkan bersama dengan baik dari kontraktor pelaksana, rencana dan ini kami selalu berpikir dan untuk masyarakat. Sebenarnya ini harus berimbang. Nah, kami sudah artinya secara berimbang informasinya, karena secara dokumen pelaksanaan itu kami sudah tampilkan semua, baik dari monitor kontrolnya, dari kontraktor pengawas, semua sudah ditampilkan bersama dalam satu rapat dan sudah jelas sebenarnya gimana tata kendalanya. Dalam kendala-kendala ini kebetulan dalam pelaksanaan proyek ini mengalami perlambatan dengan cuaca. Jadi teknis pekerjaannya ini harus dilakukan pada saat kondisi kering. Jadi itu kebetulan dalam kondisi yang tidak memungkinkan, makanya selaku BPK juga sudah memberikan reschedule terhadap jadwal yang ada. Dan mudah-mudahan nanti kalaupun misalnya dilakukan beberapa yang ini, makanya teman-teman akan menampilkan dokumen-dokumen yang sudah kami siapkan, termasuk dengan surat-surat teguran maupun surat-surat perintah dari BPK itu sudah kami tampilkan semua nantinya, yang itu bisa menjadi bahan pemeriksaan berimbang nantinya ke depan. Sekali begitu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasan yang Bapak berikan, atau di mana Bapak sudah mengklarifikasi tentang adanya penyampaian pengaduan mengenai pengaduan yang kami terima, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang Bapak berikan kepada kami. Dalam hal ini kami akan mencatat merangkum penjelasan yang Bapak sudah klarifikasi. Untuk selanjutnya, apabila kami meminta klarifikasi pada bagian tertentu jika kami perlukan lagi. Ya. Menyimpulkan hasil klarifikasi, kami mengucapkan terima kasih penjelasan dan klarifikasi yang Bapak berikan kepada kami. Kami akan mengkaji lebih lanjut dan memverifikasi informasi yang kami dapatkan. Apabila masih diperlukan penjelasan tambahan, yang kami akan menghubungi Bapak lebih lanjut lagi apabila kami perlukan untuk kejelasan berikutnya dalam hal ini. Hasil verifikasi dari hal ini kami gunakan sebagai bahan penyusunan laporan pemeriksaan khusus atas instruksi Bapak Wali Kota. Apabila ditemukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, kami akan menyampaikan rekomendasi atau perbaikan kepada pihak terkait. Saya juga di sini Pak menjelaskan bahwa mengenai pengaduan yang kami dapatkan itu dan sesuai dengan klarifikasi yang Bapak sudah jelaskan, itu kami akan menjadikan catatan buat kami untuk merangkum kejelasan supaya nanti dalam hal pembuatan laporan selanjutnya kami otomatis sudah bisa jelas
sesuai dengan klarifikasi Bapak. Jadi bisa dimulai bahwa oh ini pengaduan yang dimaksud dengan hasil klarifikasi Bapak. Jadi jelas, supaya jelas bahwa apa yang didapatkan di lapangan itu sesuai dengan masalah yang didapatkan di lapangan itu karena adanya keterlambatan. Jadi itu yang kami sudah dapatkan klarifikasi penjelasan dari Bapak. Saya mengucapkan terima kasih Pak atas kunjungan Bapak untuk klarifikasi ke kami yang dalam hal ini Bapak sudah meluangkan waktu untuk ke inspektorat dengan pemanggilan kami untuk mengklarifikasi tentang adanya pengaduan mengenai keterlambatan dalam hal pembuatan jalan yang dijadwalkan ini tidak sesuai. Tapi karena berhubung yang Bapak tadi klarifikasi itu ada hambatan-hambatan, jadi kami akan merangkum semua penjelasan yang Bapak berikan buat kami. Saya terima kasih Pak atas waktu kerjasamanya yang dimana dalam hal ini Bapak sudah menjelaskan semuanya dan mengklarifikasi tentang aduan tersebut. Terima kasih Pak. Atasnya kami mohon apabila kami butuhkan lagi kami akan memanggil Bapak untuk selanjutnya penjelasan selanjutnya untuk hal ini. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Saya berterima kasih kepada aparat pengawas internal pemerintah APIP dan aparat pengawasan fungsional APH atas kehadirannya dalam pertemuan ini, menjelaskan dengan hal yang saya akan jelaskan, yaitu tapi sebelumnya ini maaf, saya mohon izin dulu untuk menjelaskan rencana kerja gabungan antara APIP dan APH dalam rangka pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dan pungutan liar di lingkungan pemerintahan. Kita seperti kita ketahui, upaya pencegahan menjadi sangat penting untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dan praktek pungutan liar yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pelayanan publik. Rancangan kerja gabungan ini disusun berdasarkan analisa risiko dan kondisi aktual yang ada di lapangan. Beberapa poin penting dalam rancangan kerja tersebut antara lain ada 5 poin. Yang pertama yaitu menjelaskan dengan gestur komunikatif pembentukan tim gabungan APIP APH yang solid dan memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan, audit dan penindakan. Tim ini akan menjadi garda terdepan dalam aksi pencegahan. Dan kedua yaitu penyusunan peta jalan produk aksi pencegahan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah preventif, deteksi dini serta penindakan tegas atas pelanggaran yang terjadi. Ketiga itu memberi penekanan pemungutan koordinasi dan sinergi antara lembaga penegak hukum terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam menindaklanjuti setiap temuan indikasi korupsi dan pungutan liar. Keempat, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada seluruh jajaran dan pemberantasan korupsi pungutan liar. Dan yang kelima, pembentukan mekanisme pengaduan yang efektif, aman, dan terjamin kerahasiaannya bagi pelapor dugaan tindak pidana korupsi dan pungutan liar.
itu penjelasan saya yang ada 5 poin mengenai hal pengawasan aktif dan aparat pengawasan internasional pada KPK. Dengan rencana kerja ini kami berharap sinergi aktif dan APK dapat lebih solid dalam melakukan pengawasan aksi pencegahan sejak ini. Tentu masih banyak hal yang perlu dimatangkan dalam hal ini. Untuk itu kami mengharapkan pandangan saran dan kritik dari Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Apakah ada masukan atau pertanyaan terkait rencana gabungan ini? Kami terbuka untuk mendiskusikan lebih lanjut. Kalau memang ada yang perlu kita tanyakan, kita bertanya. Tapi kalau memang ada yang sudah cukup jelas, saya ucap terima kasih. Mungkin sekian dulu penjelasan saya ini mengenai pengawasan fungsional APIP dan pengawasan internal pemerintah, mengenai pengawasan internal pemerintah APIP dan mengenai pengawasan fungsional KPH. Sekian penjelasan saya, dan atas kerjasamanya dari bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya seluruh pihak. Marilah kita wujudkan sinergi yang kuat dalam aksi pencegahan korupsi dan pungutan liar. Semoga rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik, mencapai tujuan yang diharapkan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.